Assalamualaikum. Kali ini konten kita tentang perantau ya, orang merantau. Judulnya, jangan menghakimi. Perantau itu ada yang balik ke rantau lagi, ada yang pulang lagi. Ini memang agak identik dengan Minangkabau culture ya. Jadi judulnya yang sesuai di tulisan kita sebelumnya adalah jangan menghakimi. Perantau itu ada yang balik lagi ke rantau, ada yang pulang lagi. Jan itu jangan bahasa Indonesia. Jadi kita mulai dari menyampaikan jejak panjang perantau Minangkabau dari daya juang ke ujian makna. Merantau bagi orang Minangkabau bukan sekadar proses mobilitas ekonomi ya. Ia adalah institusi budaya yang hidup jauh sebelum Republik ini berdiri. 1945 Indonesia merdeka, sebelum itu sudah ada kegiatan merantau dari orang Minang, kira-kira begitu. Dalam ingatan kolektif, praktek merantau sudah mengakar sejak masa prakemerdekaan ketika anak muda Minang bergerak ke pusat-pusat perdagangan di pesisir dan kota-kota kolonial menguji diri dan dalam dunia niaga, pendidikan, dan pergerakan. Historis ini banyak ya kalau kita mau berdalam-dalam tentang ini. Kemudian lebih jauh dari itu, merantau dalam tradisi Minangkabau adalah mekanisme pembentukan karakter. Ia bukan sekadar perpindahan ruang, tetapi perpindahan tingkat kedewasaan dari orang Minang itu sendiri. Jadi bukan sekedar pindah tempat ya, lokusnya sekedar pindah bukan, tapi ada proses kedewasaan. Seorang pemuda tidak hanya diuji oleh kerasnya hidup di rantau, tetapi juga oleh kesepian, keterasingan, dan bahkan keterbatasan. Kita tidak bisa melupakan bagaimana tokoh-tokoh besar Minangkabau lahir dari rahim rantau. Muhammad Hatta, wakil presiden Indonesia pertama, yang menimba ilmu sampai ke Belanda, bukan hanya belajar ekonomi dan politik, tapi belajar menahan diri dari tekanan kolonialisme. Kenapa waktu menulis Bihamka ini saya masukkan ekonomi? Karena Bihamka adalah bapak koperasi Indonesia. Muhammad Hatta adalah bapak koperasi Indonesia. Lalu yang kedua baru nama Bihamka ini saya tulis. Bihamka yang mengembara dari kampung ke kampung, dari kota ke kota lainnya, tidak hanya mengumpulkan ilmu, tapi juga mengolah jiwa dan hikmah kehidupan. BMK itu pernah tinggal di Delhi, Medan, tentu juga di Padang Panjang, beliau kan orang meninjau, lalu lama di Jakarta, dan lain sebagainya. Dan saya pribadi menulis skripsi juga tentang BMK ini yang saya tulis. Judul skripsi saya itu untuk S1 itu untuk gelar SPDI, BMK sebagai pelajar otodidak. Jadi itu tokoh kedua. Tokoh ketiga adalah Tan Malaka. Nah, ini dia Tan Malaka yang fenomenal ya, yang menjadikan rantau sebagai ruang perjuangan intelektual dan ideologi hidup dalam pelarian, tekanan, dan kesendirian yang panjang. Kalau tentang Tan Malaka ini ada buku beliau Madilog. Beliau orang pertama yang letter-like mengatakan Republik Indonesia dalam bukunya Narde Republik. Beliau makamnya tidak diketahui pasti atau kita tidak fokus menceritakan Tan Malaka, tapi di daerah Blitar gitu ya. Beliau memang ditembak oleh tentara kita sendiri, tetapi beliau adalah yang memperjuangkan kemerdekaan dalam dan luar negeri. Beliau juga pernah menjadi buronan Interpol dunia, dan banyaklah kisah Tan Malaka ini ya. Yang jelas Tan Malaka itu sangat besar jasanya kepada Republik Indonesia, dan beliau bahkan tidak mau masuk dalam jajaran pemerintahan. Banyak itu di YouTube juga banyak tentang Tan Malaka ini. Baik, itu tiga tokoh yang kita angkat ya sebagai contoh saja. Muhammad Hatta, Bihamka, Tan Malaka. Tentu kalau soal perantau Minang sangat banyak sekali yang bisa kita jadikan contoh, bahkan yang bersangkut dengan negara lain ya, bersangkut dengan Singapura, bersangkut dengan Malaysia, bersangkut dengan Brunei ya. Nah, itu beberapa tokoh kita. Saya lanjut. Mereka bukan sekadar berhasil tanda kutip, tapi menempa diri dalam kesendirian, tekanan, dan ketidakpastian. Mereka adalah bukti bahwa rantau itu sekolah kehidupan yang tidak selalu menghasilkan kenyamanan, tapi selalu menghasilkan kedamaian. Memasuki awal kemerdekaan, perantau Minang tampil sebagai kelas sosial yang aktif dalam pembangunan, menjadi guru, pedagang yang sudah pasti, birokrat, hingga intelektual, bahkan di ranah militer. Pada fase ini, merantau bukan sekadar mencari nafkah, tapi juga membawa gagasan pulang, transfer nilai, bukan hanya transfer materi. Transfer nilai, bukan hanya transfer materi. Ini saya sudah bicara fase after kemerdekaan ya, after freedom. Kemudian kita lompat saja, karena ini bukan domain tulisan kita sebenarnya. Ini hanya sebagai wasilah ke tulisan inti. Kita lanjut ke era 90-an dan 80-an, 90-an. Era itu menandai perluasan skala, urbanisasi menguat,
Kota-kota besar seperti Jakarta, Pekanbaru, Medan, dan Batam menjadi magnet. Perantau bukan lagi fenomenal kultural semata, tetapi juga strategi mobilitas sosial. Keberhasilan mulai lebih kasat mata di rumah gadang direnovasi, usaha berkembang, dan simbol-simbol keberhasilan makin tampak. Salah satu ini elaborasi dari saya, naiknya giat transportasi dari Padang Jakarta terutama. Jadi masa ini ya, banyak merek-merek mobil yang ada waktu itu yang aktif. Ada yang aktif sampai sekarang, ada juga yang tidak, saya tahu saya ya. Seperti NPM itu ada. Sekarang ada lagi MPM. Dulu ada APD, itu juga di dekat kampung saya, di Padang Panjang. Sekarang rasanya nggak ada lagi. Terus sekarang udah banyak ya mobil-mobil Jakarta itu ya. Per video ini dibuat tuh banyak ya, kalau kita sebut Al-Hijrah, ada Mior, ada TAM malah 2026 nih kita lihat. Transport udah pasti ya, Gumarang Jaya, Lampung Jaya dulu. Gumarang Jaya ada sampai sekarang. Kalau Lampung Jaya, walau alam saya nggak lihat ya. Apalagi ya ANS. Gitu. Kalau ada mobil Minang yang kita sebut, mohon maaf ya. Kita lanjut. Namun memasuki zaman kini, landscape-nya berubah nih dia zaman modern sekarang. Kompetisi meningkat, biaya hidup melonjak, ketidakpastian ekonomi lebih terasa, dunia kerja tidak lagi linier, stabilitas tidak pasti, banyak perantau hidup dalam sistem yang menuntut hasil cepat, tapi tidak selalu menyediakan peluang yang adil. Jadi untuk saya pribadi, saya tidak merantau dalam waktu yang lama, tapi saya banyak sedikit tahu tentang bagaimana ya tidak dalam sih. Seperti beberapa kali puasa itu saya pergi ke rantau membantu sanak saudara ya, Udauni. Kemudian juga setelah tamat sekolah menjelang kuliah juga saya pernah pergi sebentar ke daerah Jakarta pastinya. Kalau setelah sekolah menjelang kuliah itu ke daerah Bogor lah lebih tepatnya, daerah Ciawi sekitar itu. Kemudian pas saya tamat kuliah menjelang berumah tangga saya juga pergi ke daerah rantau, itu baru daerah Jakarta. Kemudian tidak semua perantau berada pada jalur yang stabil. Ada yang berhasil, ada yang tertatih-tatih, ada yang habis. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara mental dan emosional. Bahkan dalam beberapa kasus yang habis atau maaf dalam bahasa lapangnya jatuh tapai. Ini bukan karena malas. Kalau kita lihat kausalitasnya, penyebabnya bukan karena malas, tapi karena memang sistem yang keras dan keadaan yang tidak selalu bisa dikendalikan. Termasuk juga faktor skill dan knowledge ya. Ya zaman dulu mungkin ya dagang pakaian, dagang di pasar malam, pasar pagi masih bisa gitu ya, masih cuan lah kalau bahasa sederhana. Tapi kalau zaman sekarang dengan hadirnya marketplace bagaimana? Dengan hadirnya Shopee, Tokopedia, ini menjadikan perubahan yang sangat signifikan. Saya lihat pergeseran ini tidak selalu diikuti oleh perubahan cara pandang di kampung. Saya perhatikan standar penilaian masih sering memakai logika lama yang pulang harus membawa hasil. Nah, baru ini trigger tulisan. Jadi orang di rantau ini sudah berubah nih. Keadaannya, stabilitasnya, opportunity-nya atau peluangnya sudah jauh berbeda sekali ya. Antara tahun kita tadi misalkan ya, 80, 90, bahkan 2000-an itu masih awal. Tapi 2010 lah perkiraan kita ke atas, apalagi 2015 ke atasnya lagi sampai sekarang, itu sudah sangat jauh berbeda ya. Saya ingat Shopee itu masuk Indonesia Desember 2015. Itu Shopee, kalau yang lain-lain saya nggak terlalu ingat, tapi sebelum Shopee itu ada Bukalapak. Bukalapak ini juga sebenarnya, ini klarifikasi kalau salah, sebenarnya juga orang Minang katanya salah satu pendirinya ya. Nah, tapi sekarang entah ada atau tidak, Allah alam. Tapi kalau kita merujuk marketplace sekarang, kalau memang marketplace yang salah satu penyebab, atau belanja online yang salah satu penyebab perdagangan secara organik seperti biasa yang dilakukan oleh perantau Minang, itu memang jauh berubah. Mulai dari misalkan dulu dagang di Ciawi, belanja ke Jakarta, belanja ke Jatinegara, belanja ke Blok M, belanja ke Tanah Abang gitu ya. Itu sudah tidak, katakanlah maaf bicara, sudah nggak relevan. Tapi poin yang kita angkat di tulisan ini, selain menggambarkan hal tersebut adalah sayang sekali ya, sebagian orang kampung masih memakai standar yang sama terhadap perantau. Yang sebagian perantau ini kena oleh badai belanja online, tapi standar lama masih digunakan oleh orang kampung. Bahwa yang pulang kampung itu mesti membawa hasil. Nah, kayak gitulah. Tapi kita lanjutkan dulu tulisannya. Di sinilah konflik makna mulai muncul. Ingat, konflik makna bukan konflik fisik. Makna ada di mind ya, di pikiran. Dan dalam adat kita sendiri sudah diingatkan, karatau madang diulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Ini sangat terkenal ya, yang karatau madang diulu ini, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu di rumah paguno balun. Namun hari ini saya perhatikan makna ini mulai bergeser. Perantau tidak lagi dilihat dari proses perjuangan, struggle,
tapi dituntut sebagai hasil. Orang tidak tahu bagaimana perjuangan dan lain sebagainya perantau kita. Sebagian orang yang penting hasil, merantau so pasti berhasil. Enggak seperti itu. Padahal dalam struktur budaya Minangkabau, merantau adalah fase pembelajaran, bukan panggung pembuktian. Kita lanjut. Ini subjudul Pulang Rayo Antara Rindu, Identitas, dan Tekanan Sosial. Pulang Barayo sekali setahun seharusnya menjadi ruang pemulihan, tempat seseorang kembali ke akarnya, ke budayanya, ke rumah tanggonya, ke sukunya, ke kampungnya, ke tanah tapiannya, ke suraunya. Harusnya disambut tanpa syarat, dipeluk tanpa ukuran. Namun realitas sosial sebagian menunjukkan hal yang tidak selalu demikian. Saya lihat ada perantau yang pulang dengan dada lapang. Namun saya perhatikan ada pula yang pulang dengan kecemasan yang kadang tidak terucapkan. Tapi nyata dia membawa anak istrinya misalkan, membawa barangnya yang sudah banyak. Itu dan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia tidak akan kembali lagi ke rantau. Kecemasan ini bersifat laten, tidak selalu terlihat tetapi sangat terasa. Ia terbentuk dari pengalaman sosial yang berulang, di mana pulang tidak selalu identik dengan kenyamanan, tetapi seringkali diiringi oleh ekspektasi kolektif yang itu merujuk kepada penilaian tadi. Dan di titik paling sunyinya, ada perantau yang berdiri lama di depan rumah lamanya. Untuk saya pribadi ini kita masuk kepada perasaannya. Ya, kadang orang yang pulang ini nggak bisa atau bahasa lainnya, buku tidak bisa dinilai dari sampulnya. Apalagi kita orang Minang ini mengamalkan pituah sesampik-sampiknya di dalam, nang lapang juga di keluan. Harimau dalam mati, kambing juga di keluan, kira-kira begitu. Remuk pun dalam mati, berat pun yang ditanggung. Kadang-kadang wajah ini dipaksakan untuk ceria. Hal ini sebenarnya di lain pihaknya membuat ambigu. Orang kadang menilai tidak presisi, kayak gitulah kira-kira. Lanjut. Ada perantau yang berdiri lama di depan rumah lamanya. Ya, ketika pulang, sebelum masuk rumah terlihat gitu. Rumah yang dulu penuh suara, kini terasa asing. Secara psikologis, ini adalah momen, ini bahasa ilmiah saya masukkan, disonansi emosional. Ketika memori masa lalu tidak lagi sepenuhnya selaras dengan realitas saat ini. Disonansi ini linguistik ilmiah mengingatkan ke masa lampau yang dalam pikiran dengan membandingkan dengan yang terlihat oleh kasat mata sekarang. Itu kira-kira makna disonansi. Pintu yang dulu dibuka oleh ibu, kini hanya terbuka oleh ingatan. Langkah kaki terhenti, mata memandang sudut-sudut lama. Tempat dulu dimarahi ayah teringat. Ini immemorial saya sampaikan Tempat dulu tertawa dengan saudara, adik kakak. Tempat mamak menasihati dengan tegas. Tempat nenek, datuk duduk diam sambil berzikir pelan. Saya perhatikan di momen seperti itu, yang pulang tidak banyak bicara. Ia hanya diam, termangu dan terpaku terkadang. Karena rindu tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang yang hanya bisa dirasakan dalam hati masing-masing. Dan disitulah kita melihat sisi terdalam dari seorang perantau. Ia tidak selalu pulang membawa materi, kadang-kadang juga imateri. Kadang-kadang dia pulang tuh memang ingin rindu gitu Tapi kadang-kadang dia pulang melepas rindu atau apalah gitu. Dia ingin immemorial dalam ingatannya. Cuman sebagian pihak tetap menilai dengan standar yang lama bahwa ini dia pulang bawa hasil kayak gitu. Padahal enggak, dia mungkin pulang ingin ziarah ke makam ibu yang sudah meninggal, ziarah ke makam ayahnya. Ya, begitulah. Kecemasan itu bukan tanpa sebab. Ia lahir dari pengalaman berulang, interaksi yang terasa seperti evaluasi, atau pertanyaan-pertanyaan yang tampak sederhana dari orang lain kepada perantau tadi. Di mana kini kerajo, barapu hasilnya, ko alun jo berubah. Secara bahasa ini informatif, menggali informasi. Namun secara sosiologis ini adalah alat klarifikasi sebagai membagi manusia pada kotak-kotak. Anda berhasil atau belum? Kayak gitulah. Kadang-kadang dengan lidah yang tajam juga. Saya tidak mengeneral tidak semua tapi ada oknum lah seperti itu. Dalam teori interaksi sosial, ini disebut sebagai labeling proses, melabeli atau memberikan merek langsung kepada seseorang tersebut tanpa tahu apa yang sebenarnya ada di dalam dirinya dan apa yang sedang dia alami. Yang secara tidak langsung mempengaruhi kadang-kadang terhadap harga diri seseorang. Di titik ini, pulang tidak lagi netral. Yang seharusnya netral, maksud netralnya tidak mesti pulang tuh melihat keluarga, melihat apa. Kadang ingin ziarah kepada orang tua. Kadang juga nih sebagian orang oleh memikirkan penilaian-penilaian orang lain atau oknum-oknum orang lain itu tidak jadi pulang kampung gara-gara itu. Padahal dari hatinya rindunya sangat sekali ingin pulang. Melihat rumahnya yang sudah tinggal, melihat adik kakaknya secara langsung, melihat kuburan ayah atau ibunya, abahnya, amaknya. Memang alternatif video call bisa, tapi pulang langsung itu tentu sungguh beda. Cuman sebagian perantau yang
merasa tidak bisa memberikan hasil yang terbaik, jadi tertunda pulang kampungnya kan. Ini yang saya maksud tidak disebut netral lagi. Lalu kita lanjut, ini nama tulisan tentu kritiknya harus ada. Kritik untuk orang kampung, ya orang kampuang, dari basa-basi ke beban psikologi. Kritik pertama harus jujur diarahkan kepada orang kampung. Ini saya jujur ya. Saya lihat ada kecenderungan kuat menjadikan Lebaran Hari Raya sebagai momen membaca hasil dari perjalanan seorang perantau. Saya perhatikan juga, ini sering tidak disadari, tapi dampaknya nyata. Mohon maaf, gara-gara ini, penilaian seperti ini, ada sebagian perantau kita yang tidak jadi pulang kampung. Takut pulang kampung. Kenapa? Karena dia memikirkan penilaian itu, sementara dia sedang susah, bahwa dagangannya tidak lagi baik-baik saja, keluarganya sedang apa, tapi dia dalam hatinya ada sedang ingin pulang kampung. Jadi karena memikirkan penilaian tadi, dia nggak jadi pulang kampung. Saya tidak dalam ranah menyalahkan siapa-siapa ya, tapi kita bicara realita. Dan ini bukan mengeneralisir. Karena itu, tidak semua perantau pulang dalam keadaan yang kuat, punya uang yang banyak, dan lain sebagainya. Dalam perspektif psikologi sosial, pertanyaan yang berulang tentang status ekonomi atau pencapaian dapat menciptakan tekanan identitas, yaitu kondisi di mana seseorang merasa harus memenuhi ekspektasi sosial agar dianggap layak. Ya harus boto dulu, bahkan, nih mohon maaf ini, untuk perantau kadang-kadang pulang mesti merental mobil. Kalau tujuannya untuk kenyamanan is oke ya, untuk kenyamanan, safety oke. Tapi kalau untuk memenuhi hasrat penilaian sosial, nggak pas menurut saya. Apalagi parahnya, sampai membeli mobil baru misalkan padahal mobil lamanya ada demi memenuhi ekspektasi tadi. Apalagi sampai juga membeli mobil baru dengan cara riba pula untuk hanya ingin pulang kampung memenuhi ekspektasi sosial. Ini mohon maaf, jelas kita kritik ya. Adat sebenarnya sudah mengingatkan dan kuriak kundi dan merah sago dan beyak budi dan indah